Maka yang terjadi di kita, ya, yang tadi cerita sebelumnya ini, maka kurang lebih kalau dibuat gambaran layer-layer seperti ini, maka bisa di model application ada di atas, ya, OS-nya di bawah, baru terintegrasi dengan perangkat yang ada di dalam host-nya tersebut, ya, sehingga ini menjadi satu komunikasi proses yang sama, gitu ya. Maksudnya satu proses saja. Ya, kalau saya request aplikasi, ya, Tony, ada apa? Pak, katakan Pak. Apa? Kepencet Pak, maaf Pak. Oh ya. Oke, jadi satu proses yang terjadi itu ya akan seperti ini. Ya, kalau dual boot tadi kamu memilih, maka saya akan sistem akan menjalankan dari mulai inisialisasi, ya, inisialisasi dan integrasi dengan perangkat di bawahnya. Lalu nanti ketika ada activity, ya ini bisa dipakai atau aplikasi bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan perangkat atau I/O yang ada di dalam komputer. Nah, ini dalam satu proses. Tapi kalau dia dibuat dalam berbeda ataupun banyak virtual, maka supportingnya menjadi seperti ini atau gambarannya menjadi seperti ini. Ada VM-VM, ya, ada bagian-bagian yang punya informasi pada masing-masing kelompoknya ataupun pada grup, ya, grup kelompok atau virtualnya masing-masing. Sehingga pada pemrosesannya VM A dengan VM B ini tidak bisa saling mengganggu, gitu ya, tidak bisa mengganggu. Misalnya ada lib yang dibutuhkan di sini, saya butuh proses lib yang ada di sini, maka nggak bisa, ini sudah terisolasi, gitu ya. Sehingga VM A dengan VM B bisa berjalan sendiri-sendiri. Dan tetapi ya komunikasi dengan perangkat di bawahnya ataupun apa namanya I/O-nya tetap sifatnya adalah share. Jadi kalau saya mau pakai bisa, kondisinya harusnya rilis, ya. Kita sudah pelajari di sistem operasi, ya, misalnya teman-teman masih ingat terkait sinkronisasi, ya, dari apa yang sudah ada di dalam proses sistem operasi, ya, dan juga penjadwalan, ya, tetap, ya, penjadwalan sinkronisasi, ya, itu masih terpakai karena kalau dia membutuhkan I/O, maka kondisi yang ada di sini itu harus sudah tidak terpakai atau siap digunakan pada proses yang sedang meminta I/O untuk dilakukan output atau yang sejenisnya, begitu, ya. Misalnya dia mau ke printer, dia mau ke layar, dia mau ke apa namanya output yang lain, ya. Input juga begitu dan seterusnya juga terjadi di VM yang lain. Intinya VM-VM ini, ya, akan diawasi atau di manage oleh yang namanya hypervisor yang ada di bawah ini, ya, hypervisor. Oke. Yang tadi dikatakan tradisional, ya, hanya bisa diinstal di prosesor tersebut dan menjalankan aplikasi yang sudah diinstal, ya. Kalau sudah diterapkan, digunakan, ya, akan dikomunikasikan dan seterusnya. Tidak bisa menjalankan beberapa sistem operasi, ya udah satu saja, nggak boleh kita menambahkan dan seterusnya karena terkait manajemen partisi, file system dan seterusnya itu juga akan diperhatikan jika dipaksa, gitu ya. Jika ingin menjalankan OS yang lain, OS utama harus dimatikan. Ya, tadi, ya, terkait dual boot, maka ada pemilihan MBR, ya, mau yang A atau yang B. Nah, berikutnya tadi sudah sedikit saya jelaskan ada konsep virtualisasi. Maka yang menjadi pengawas di sini ada yang namanya
hypervisor atau dikenal dengan virtualisasi juga dikenal dengan hypervisor. Ya, jadi dia akan mengawasi beberapa create virtual yang sudah kita buat ya sebagai penghubung ya perantara juga dengan perangkat yang ada di bawahnya ini ya. Berbagai OS. Nah, di dalam virtual ini sudah ada OS-nya sehingga manajemen library ya request instalasi aplikasi itu sudah di-manage di sana di masing-masing isolasi ini. Nah, berikutnya VM ini bagaimana bisa terhubung dengan perangkat, maka ada yang mengawasi dan juga menghubungkannya, yaitu hypervisor. Nah, jadi hypervisor itu ya sangat penting di dalam sangat penting di dalam satu komunikasi virtualisasi, ya. Software yang menghubungkan antara perangkat dan sistem operasi. Ingat ya. Jadi sistem operasi sudah di-collect ya, sudah diisolasi, sudah di bundling lah kalau istilahnya orang jualan tuh ada bundlingnya, ada A, ada B, ada C dalam satu package gitu ya. Satu package ya nanti siap dipakai oleh seseorang atau siapapun itu untuk bisa diimplementasikan. Nah, di sini implementasinya package tadi juga dengan perangkat yang ada. Ya, karena bisa jadi di dalam satu VM itu membutuhkan output atau input. Nah, dua jenis hypervisor kalau di dalam penerapan virtualisasi ada bare metal yang seperti ini. Kalau dilihat dengan hosted mungkin ada perbedaannya, gitu ya. Nah, kalau secara struktur seperti ini ya, ternyata kalau di hosted yang kita punyai ya yang kita lakukan selama ini VM, virtual machine, virtual box ya atau sejenisnya, maka kategori yang kita pakai itu ada di sini ya di hosted ya. VM workstation, Microsoft Virtual PC, VirtualBox ya. Yang mana di sini ada bagian virtualnya, di sini ada OS-nya, di sini ada hardware-nya, di sini ada paket-paket tadi itu, ada create VM-nya dari sisi klien. Ya. Sedangkan di sini tidak ada OS-nya, di mana dia langsung di-manage berdasarkan hypervisor-nya, ya, tanpa ada OS yang menghandle terkait layanan aplikasi gitu ya. Jadi dari sini langsung diterapkan. Nah, mana quest, mana host, mana quest, mana host, sama seperti itu ya. Nah, sehingga kalau di maknanya berjalan langsung untuk yang bare metal ya di atas perangkat keras ya sebagai host untuk mengontrol perangkat keras dan untuk mengelola virtual machine sehingga nggak ada terkait perantara OS di dalamnya gitu ya. Jadi virtual itu ya langsung larinya ke perangkat begitu ya melalui hypervisor. Ya, kalau dipikir, berarti di situ nggak ada visual client begitu ya, hanya konsol saja misalnya gitu ya, bisa seperti itu. Tapi kalau ini ada konsol, ada juga GUI ya yang kita miliki begitu ya, apalagi ketika teman-teman pakai Windows begitu ya, itu pasti ada interface-nya juga. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan implementasi ini juga ada konsolnya atau CLI-nya lah begitu ya, sehingga meminimalisir pemanfaatan atau besar pemanfaatan memorinya. Nah, di sini sistem operasi konvensional seperti halnya program komputer lainnya, virtual machine berjalan sebagai proses host. Ya, kurang lebih yang kita manfaatkan seperti VM, ya, VirtualBox dan lain sebagainya. Nah, yang dilakukan virtualisasi tadi sebenarnya sudah saya singgung ya. Nah, terkait apa yang diterapkan pasti setiap membuat VM ya, virtual machine ataupun
masing-masing VM itu, maka di dalamnya sudah terpartisi ya. Dalam arti dalam satu kondisi creating VM, maka di sana sudah ada aplikasi, di sana sudah ada OS ya, OS-nya juga ada library yang mendukung. Artinya satu bagian itu sudah mengisolasi dirinya sendiri atau mempartisi dirinya sendiri ya. Dan yang lainnya juga begitu, mempartisi dirinya masing-masing. Sehingga antar OS atau antar VM ini tadi saya katakan tidak bisa saling ganggu, tidak bisa menginterrupt ya, tidak bisa mengambil resource misalnya. Oh, sini saya mau pakai kelas yang ada di sini, enggak begitu. Tapi dia akan melakukan pekerjaan atau partisinya sendiri. Jalan beberapa sistem operasi dalam satu mesin yang sama ini ya, mesin, tapi di sini ada bagian-bagian dari virtualnya. Membagi, nah ini ya, membagi sumber daya satu mesin terhadap virtual mesin yang ada. Nah, ini yang terjadi dalam partisi, sehingga harapannya ketika kita menjalankan virtual A, virtual B, virtual C, itu tidak ada permasalahan. Dan juga ya sekali lagi saya ingatkan, semua bisa jalan. Virtual 10 saja juga bisa jalan ya. Asal perlu dengan catatan ya, perlunya dukungan perangkat, sekali lagi perangkat yang mumpuni. Ya, sekali lagi yang kita olah itu bukan hanya keinginan kita meminta itu ya diproses, tapi bagaimana instruksi-instruksi itu ya, instruksi kode-kode itu diolah. Nah, itu juga menjadi harus pertimbangan terhadap hardware yang kita punyai. Ya, ini tadi isolasi ya. Jadi tidak bisa virtual A itu memakai informasi yang ada di virtual B ya. Jadi kesalahan dan isolasi keamanan diatur di tingkat perangkat keras, mengontrol sumber daya untuk mempertahankan kinerja. Jadi nggak bisa, tapi ini bisa saling sharing ya, pasti ya, karena dia berdiri atau diterapkan dalam satu host yang sama. Nah, di bagian slide sebelumnya saya mengatakan bahwa hasil atau kita membuat create virtual itu pasti bisa membuat cadangan atau ada hasilnya. Jadi nggak hanya kita membuat satu virtual A, virtual B, virtual C ya dalam sebuah layanan virtualisasi, tapi juga itu akan dibuatkan satu bentuk file ya, filenya. Teman-teman bisa cek di dalam VM itu ya, dalam VM itu ada namanya VMX ya, kalau nggak salah saya namanya VMX. Makanya tadi saya sampaikan ini konsep virtualisasi ini bisa di backup gitu ya, bisa nantinya dimigrasikan atau dipindahkan ke tempat sistem yang lain ya, sehingga saya nggak bingung ketika sistem fisik saya ini itu bermasalah atau saya mau buat backupnya saja, itu ada filenya. Ya sama seperti teman-teman pernah belajar gitu ya. Jadi konsep enkapsulasi ini juga pernah teman-teman pelajari ya. Misalnya dalam pemrograman itu juga ada enkapsulasinya. Ya, Hasbi ya. Betul Pak. Apa contoh enkapsulasi di pemrograman apa, Hasbi? Ini Pak, apa namanya, jenis akses dari suatu variabel, misalnya ada public, ada private gitu Pak. Ada public, ada private. Protected. Itu aja. Jadi enkapsulasinya di sisi mana? Di kodenya Pak. Di kodenya. Gak ada yang lain. Lupa saya Pak. Baik. Terus saya mau tanya ya, Muhammad Tony. Ada orangnya? Halo?
Iya Pak, ada Pak. Kemana ini? Dipanggil-panggil nggak muncul-muncul, Ton? Iya Pak, kenapa Pak? Oke, tadi si Hasbi bilang satu konsep enkapsulasi itu ada protected, private, dan public. Itu namanya apa? Maaf Pak, maksudnya bagaimana Pak? Tadi Hasbi bilang ya enkapsulasi dalam pemrograman itu ada protected, private, sama public. Itu namanya apa? Mungkin maksud Bapak modifier access nggak Pak? Modifier ya, oke itu ya. Terus yang masih ingat konsep enkapsulasi di pemrograman siapa? Tony? Gimana? Maksudnya inti konsepnya atau bagaimana Pak? Iya, konsepnya kan di dalam pemrograman object oriented itu kan ada istilah enkapsulasi. Nah, itu kayak apa tuh? Jadi kita kayak sepemahaman saya Pak. Jadi kita kayak melindungi data, jadi nggak bisa diubah dengan secara sembarangan orang gitu. Ya. Lalu kita juga bisa dari konsep ini kita tujuannya itu bisa mengontrol akses ke data dengan menggunakan metode dalam suatu objek Pak. Metode apa? Ada metodenya? Getter dan setter Pak. Apa? Gimana kan? Metode getter dan setter Pak. Metode getter and setter. Metode apa? Metode atau fungsi? Metode maksudnya Pak. Oh, gitu ya. Biar saya nggak salah paham ya. Metode itu banyak soalnya. Metode regresi linier, metode fuzzy, metode linear berganda, ya dan seterusnya, itu juga metode. Jadi bukan itu ya? Iya Pak. Bukan. Oke. Jadi menurut Tony bentuk hasil enkapsulasi itu apa, Ton? Hasilnya apa? Halo? Hasilnya maksudnya bagaimana? Mungkin dari hasil yang didapatkan ada satu namanya enkapsulasi atau bagaimana? Jadi kalau kita ngoding atau pemrograman Java itu, apakah bisa dikatakan hanya memiliki variabel ya ataupun tadi protected dan teman-temannya tadi, terus ada method get and set misalnya yang disebutkan Tony, hanya itu aja kan enkapsulasi? Mungkin masih ada atribut ya Pak. Oh, atribut yang bisa kita buat private Pak. Oke. Gimana menurut Hanifah? Mana Hanifah? Iya, Pak. Enkapsulasi itu kayak apa menurut kamu? Gimana, Hanifah? Menurut saya enkapsulasi itu kayak pembungkusan data atau variabel. Ada juga metode, fungsi